Al-Quran telah berbicara kepada kita dari 1400 tahun yang lebih, 1400 tahun lebih yang lalu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, bahkan sering kita dengarkan. Tapi sedikit di antara kita yang coba engah. Mereka terus saja dalam kelalaian, sehingga nanti pada saat tiba hari menyesal, tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan diri mereka. Bukankah Allah yang maha besar telah berfirman dalam surah Zalzalah, surah nomor 99 ayat 7 sampai ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan selama di dunia, pasti dia akan lihat hasilnya nanti di akhirat, balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dan pelanggaran, tidak sempat dia taubat di dunia, pasti dia akan jumpai juga dengan hukuman-hukumannya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Asr, surah nomor 103 yang juga di luar kepala. Saya sengaja memilih ayat-ayat ini karena memang umumnya kita menghafalnya, tapi banyak orang yang tidak memenuhi dan mentadabburi maknanya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, demi waktu kehidupan kalian di dunia itu maksimalkan. Innal insana lafi khusr, manusia banyak rugi, menyesal mereka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali satu keadaan, orang-orang yang beriman dan sibuk dengan amal-amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati juga, mengingatkan agar sabar. Sedikit saja waktu di dunia, toh kita akan meraih hasilnya nanti di akhirat sana. Kalau kita berbuat kebaikan, beriman dan amal soleh, kita akan pandai dengan masuk di surga. Namun kalau kita buat kejahatan, maka pasti akan ada ancaman-ancaman dan hukuman. Bukankah juga Allah SWT mengingatkan dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82 ayat 13 sampai 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara lafi na'im, semua yang abrar, orang-orang yang patuh, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajib dan sunnah, dan menikmati yang halal, dan meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh, mereka pasti di kenikmatan-kenikmatan surga nanti. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang fujar, suka membangkang, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan kemaksiatan, pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Saudaraku siman, belum cukup kita harus ambil pelajaran dari Fir'aun yang sekarang hanya tinggal mumi, dan setiap orang yang kita bisa melihat muminya, bahkan bisa mendatangi langsung museumnya. Bukankah piramidanya yang dia banggakan di masa dia dan sekarang menjadi 7 keajaiban dunia, itu juga hanya bisa menjadi museum? Mana dia dengan perkataan dia yang dia banggakan di depan orang-orang Mesir pada saat itu, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah masih ada yang bisa mendengarkan ucapan dia? Mana dia sekarang? Kemudian bagaimana dengan keadaan Musa dan Harun yang justru pada saat itu selalu dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan makar-makarnya? Puncaknya Fir'aun berusaha membunuh Musa dan juga Harun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan mengharumkan nama keduanya.